Om Swastiastu. Selamat pagi, para dosen pengampu. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alif Pratama Putra Budianto dari kelas A3 dengan NIM 153. Ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai salah satu arsitek pemenang Pritzker Prize pada tahun 2013, yaitu Toyo Ito. Adapun kata-kata beliau yang menginspirasi saya adalah I am trying to counter the fixity of architectures, their solidity with elements that give an ineffable immaterial quality, yang artinya saya mencoba untuk melawan ketetapan arsitektur, kekokohannya, dengan elemen yang memberikan kualitas imaterial yang tak terlukiskan. Sebelum saya membahas karya-karya dari beliau, saya akan memaparkan profil beliau terlebih dahulu. Beliau lahir di kota Seoul, Korea Selatan, 1 Juni 1941. Toyo itu lulus dari Departemen Arsitektur Universitas Tokyo pada tahun 1965 dan bekerja di firma Kiyonori Kikutake Architect and Associates sejak tahun 1965 sampai 1969 bersama Itsuko Hasegawa. Pada tahun 1971, itu mendirikan studio sendiri di Tokyo yang dinamakan Urbot atau bisa dibilang Urban Robot. Pada tahun 1979, itu mengubah nama studionya menjadi Toyo Ito and Associates, di mana awal karirnya itu mendesain beberapa rumah tinggal pribadi yang mengekspresikan kehidupan urban di Jepang. Pada tahun 2013, Toyo itu dianugerahi penghargaan Pritzker, salah satu penghargaan arsitektur yang paling bergengsi. Sebelumnya, itu telah dianggap sebagai kandidat kuat peraih Pritzker selama 10 tahun terakhir. Dikenal sebagai penggagas arsitektur konseptual yang berupaya untuk mengekspresikan dunia fisik dan virtual secara bersamaan. Toyo itu adalah salah satu tokoh arsitektur terkemuka yang mengembangkan gagasan kontemporer kota simulasi dan dianggap sebagai salah satu arsitek yang paling inovatif dan berpengaruh di dunia. Karya-karya Toyo itu sendiri ada The U House, Rumah untuk Saudarinya, pada tahun 1176. Yang kedua, di 1184, Silverhead, rumah pribadi milik beliau yang berada di Tokyo. Yang ketiga, 1186, Tower of Winds di Yokohama. 1191, Yatsushiro Municipal Museum di Jepang. 2002, Pavilion Serpentine Gallery di Kensington Garden, London. 2004, Matsumoto Performing Arts Center di Matsumoto, Jepang. 2006, Taichung Opera International Competition di Yokohama. Yang terakhir, 2007, Perpustakaan Tama Art University di Tokyo. Perpustakaan Tama Art University didirikan pada tahun 2007, arsiteknya yaitu Toyo Ito, lokasi Yarimizu, Hachioji, Tokyo. Perpustakaan Universitas Seni Tama adalah perpustakaan akademik yang terkait dengan universitas. Seni Tama yang terdiri dari 2 lokasi perpustakaan di Tokyo, Jepang, satu di kampus Hochiaji dan yang lainnya di kampus Kaminoge. Bersama-sama, perpustakaan melayani mahasiswa dan fakultas sebagai database informasi dengan fokus utama pada pendidikan dan penelitian seni. Koleksinya juga mencakup materi tentang desain, arsitektur, film, fotografi, dan topik studi terkait lainnya.
Perpustakaan Tama Art University. Nah, fasad perpustakaan ini terpasang jendela kaca yang cukup besar, eksterior yang sempurna, dan kaca tertanam dalam lengkungan beton. Fasad dari perpustakaan ini tersusun lebih dari 100 jendela kaca mati yang menjadi pusat perhatian bagi siapapun yang melihat eksterior luar dari bangunan ini. Defleksi dari aksi bingkai perlu minimal untuk menghindari kerusakan kaca. Interior dari perpustakaan Tama Art University. Rak-rak buku yang terdapat pada Tama Art University berbeda dengan rak-rak buku yang terdapat pada perpustakaan umum. Beberapa rak-rak buku yang ada di dalam lantai 2 tidak tinggi sehingga perpustakaan ini terlihat memiliki sifat yang sangat terbuka. Pengunjung yang berada di area rak buku masih dapat melihat area sekitarnya. Pada area rak buku juga terdapat area baca, meja, dan kursi yang digunakan untuk area baca disusun secara beragam. Salah satunya, pengguna membaca buku menghadap kaca seperti gambar di atas sehingga dapat menikmati suasana dan view penghijauan yang ada di luar bangunan. Sumber, website, dan gambar bisa dilihat di presentasi. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om.